warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astrid Sarini Tompo. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai neraca dan laporan arus kas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian neraca? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta kewajiban suatu perusahaan pada periode tertentu. Apa saja sih bentuk-bentuk neraca? Yang pertama, neraca bentuk skontro. Bentuk skontro disusun berdasarkan dua sisi. Sisi yang pertama atau sisi kiri berdasarkan harta atau aktiva. Yang kedua atau sisi kanan berdasarkan kewajiban dan modal atau pasifa. Yang kedua, neraca bentuk stafel. Stafel tidak membedakan pencatatan sehingga bentuknya lurus ke bawah. Selanjutnya, cara penyusunan neraca berdasarkan bentuk skontro. Dalam penyusunan neraca perlu 3 unsur, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Harta dan kewajiban bisa dilihat di kertas kerja, sedangkan modal dapat dilihat di laporan perubahan modal. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh dari perusahaan bengkel mobil Marferi. Langkah yang pertama, harus menulis di bagian sisi kiri untuk merinci harta. Yang pertama adalah harta lancar. Kita lihat dari kertas kerjanya di bagian kolom neraca. Nah, di sana terdapat kas sebesar 500.000, perlengkapan 160.000, piutang 1.400.000, dan persekot asuransi sebesar 250.000. Selanjutnya, kita pindahkan data tersebut ke laporan neraca. Dan kita jumlahkan seluruh harta lancarnya, maka jumlahnya adalah Rp2.310.000. Selanjutnya, merinci harta tetap. Di sana terdapat peralatan sebesar 1.500.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 130.000. Maka peralatan dikurangi dengan penyusutan, hasilnya adalah Rp1.570.000. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan antara harta lancar dengan harta tetap. Maka hasilnya adalah Rp3.680.000. Langkah selanjutnya menulis di bagian sisi kanan. Yang pertama adalah merinci kewajiban. Datanya dapat kita lihat di kolom neraca. Di sana terdapat utang usaha sebesar 700.000, utang gaji 140.000. Kemudian, data tersebut kita pindahkan ke laporan neraca bagian kanan. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah Rp840.000. Selanjutnya modal. Untuk modal, kita lihat dari laporan perubahan modal. Di sana menunjukkan modal akhir sebesar Rp2.840.000. Selanjutnya, kita menjumlahkan antara kewajiban dan modal. Hasilnya adalah Rp3.680.000. Kita lihat hasil akhir antara aktiva dan pasifa apakah sama. Dan di sana menunjukkan kesamaan jumlahnya adalah Rp3.680.000. Itu menunjukkan bahwa pengerjaan kita telah selesai dan juga benar. Yang perlu diingat, aktiva harus sama dengan pasifa. Nah, itu dia cara penyusunan neraca bentuk skotrol. Untuk neraca yang kedua yaitu ada stafel. Untuk stafel ini, datanya sama seperti yang kita buat sebelumnya, hanya saja berbeda dari cara penyusunannya saja. Di stafel ditulis lurus ke bawah. Nah, itu dia cara penulisan dari laporan neraca. Selanjutnya, laporan arus kas. Arus kas adalah laporan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran perusahaan pada periode tertentu. Arus kas laksana darah di dalam tubuh kita. Apabila darah dalam tubuh kita terganggu, maka tubuh kita juga akan terganggu. Sama halnya dengan arus kas. Apabila arus kas terganggu, maka perusahaan juga akan terganggu, bahkan mengalami kebangkrutan. Terus,
Bagaimana cara penyusunan laporan arus kas? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi melaporkan ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan itu sendiri. Contohnya adalah penerimaan dari konsumen, pembayaran utang, pelunasan pajak, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi berhubungan dengan aktivitas penjualan, pembelian aktiva tetap. Contohnya adalah penjualan pembelian tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pembayaran kredit bank. Oke guys, sekian pembahasan mengenai neraca dan laporan arus kas dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.